Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Hana dalam Sentra Sosial Budaya. Tema kita masih berhubungan dengan mikroorganisme dengan subtema peranan mikroorganisme. Kemarin kita sudah membahas peranan mikroorganisme dalam bidang pangan. Mikroorganisme juga berperan dalam berbagai bidang ya teman-teman, yaitu dalam bidang kesehatan dan juga dalam bidang pertanian sebagai pembasmi hama tanaman. Di bidang kesehatan, mikroorganisme membantu dalam pengobatan, misalnya digunakan untuk antibiotik dan vaksin. Teman-teman ada yang tahu tidak apa sih antibiotik? Nah, antibiotik yaitu suatu zat kimia dari mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme lainnya. Sedangkan vaksin adalah bahan antigenetik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit, contohnya seperti bakteri, virus, atau toksin. Pemberian vaksin atau imunitas dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu. Nah, vaksin ini dapat berupa gelar virus atau bakteri yang dilemahkan sehingga tidak dapat menimbulkan penyakit. Vaksin dapat berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurnian protein, peptide partikel serupa virus, dan sebagainya. Nah, itu tadi peranan mikroorganisme dalam bidang kesehatan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke peranan mikroorganisme dalam bidang pertanian sebagai pengendali hama. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih hama itu? Oke, jadi hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ya kira-kira manusia tidak menginginkan organisme ini dalam kehidupan sehari-hari? Karena hama tersebut menyebabkan kerusakan tanaman sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik dan hasilnya menjadi rendah. Hama tanaman ada macam-macam ya teman-teman. Ada tikus yang merusak padi, ada wereng yang merusak batang tanaman, terus ada walang sangit yang melompat dari daun ke daun sehingga menyebarkan aroma yang tidak sedap. Setelah itu ada ulat. Ulat ini menyerang buah tanaman sehingga buah tersebut lebih cepat membusuk. Setelah itu ada tungau. Tungau ini menghisap daun tanaman dan tungau ini tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop agar kita bisa melihatnya karena ukurannya yang sangat kecil. Setelah itu ada belalang. Belalang ini adalah hama yang merusak daun tanaman. Selanjutnya ada keong. Keong juga sama seperti belalang, yaitu merusak daun tanaman. Setelah itu ada kepik. Kepik juga sama seperti belalang dan keong, yaitu merusak daun tanaman. Setelah kepik ada ngengat. Ngengat ini menyerang tanaman dengan menyerap saripatinya sehingga tanaman menjadi kerdil dan mati. Setelah itu ada kumbang. Kumbang ini juga menyerang daun tanaman sehingga daun itu menjadi rusak, menguning, dan berguguran. Setelah kumbang ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini menyerang tanaman padi. Biasanya kupu-kupu ini tidak terlalu membahayakan, tetapi yang membahayakan adalah larva setelah telur kupu-kupu ini menetas yang akan menyerang batang tanaman.
Nah, yang terakhir adalah lalat buah. Lalat buah ini menyerang buah-buahan dan sayur-sayuran serta tanaman cabai. Lalat buah merupakan salah satu hama penyebab gagal panen para petani. Nah, itu tadi jenis-jenis hama yang merusak tanaman. Nah, hama tersebut bisa dikendalikan dengan beberapa bahan kimia. Teman-teman ada yang tahu apa itu pengendali hama? Pengendali hama secara kimiawi adalah salah satu upaya pengendalian pertumbuhan hama yang menggunakan pestisida. Nah, pestisida ini adalah suatu zat kimia pembasmi hama tanaman. Bahan kimia tersebut ada insektisida, larvasida, fungisida, dan algasida. Nah, itu tadi pembahasan tentang peranan mikroorganisme dalam bidang kesehatan dan bidang pertanian sebagai pembasmi atau pengendali hama. Ibu cukupkan materi untuk hari ini. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.